Sanak Pendidikan Banua. Jumpa lagi pada podcast BPNP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapandiran. Bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini dan Sanak Pendidikan Banua akan diajak untuk membahas hal-hal terkait dengan Festival Kurikulum Merdeka dan juga Festival Gerakan Sekolah Sehat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei tahun 2024 ini. Nah, bersama kita sudah ada 3 orang narasumber yang luar biasa pada hari ini. Beliau ini merupakan punggawa dari kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan juga Festival Gerakan Sekolah Sehat. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan 3 orang narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, sekaligus menyapa dan Sanak Pendidikan Banua. Yang pertama ada Bapak Denny Ranotri. Beliau adalah Kapten Belajar.id Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada di sampingnya ada Ibu Siti Ramlah. Ibu Siti Ramlah adalah PNC PDM 02 terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Halo. Sampai kemudian yang terakhir adalah Ibu Dr. Darosyanti MKes. Beliau merupakan PIC PDM 11 yang terkait dengan gerakan sekolah sehat. Halo. Nah, baik. Itu tadi adalah 3 orang narasumber kita. Baik, tanpa membuang waktu nih, karena Sanak Pendidikan Banua mungkin sudah penasaran apa sih kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan juga Festival Gerakan Sekolah Sehat ini. Maka langsung saja kita tanya-tanya dengan 3 orang narasumber kita terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, mungkin pertama saya boleh nih Bapak Ibu menceritakan dulu apa sih Festival Kurikulum Merdeka itu. Mungkin boleh dimulai dari Bu Siti Ramlah dulu. Oke, terima kasih Mbak Husna ya, Ibu Bapak, sahabat dan Sanak Pendidikan Banua Kalimantan Selatan. Festival Kurikulum Merdeka itu didasari karena adanya implementasi kurikulum Merdeka yang sudah berjalan lebih daripada 2 tahun. Kita ingin memberi apresiasi kepada seluruh pelaku pendidikan, stakeholder, dalam hal ini guru, kepala sekolah, pengawas, siswa, bahkan orang tua, agar bisa memberikan cerita-cerita baiknya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah berlangsung di satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kalau Festival Gerakan Sekolah Sehat itu beda atau sama, Bu, dengan Festival Kurikulum Merdeka? Mungkin bisa diceritakan juga terkait Festival Gerakan Sekolah Sehatnya. Nah, kemudian untuk Festival Sekolah Sehat, karena kegiatannya dibarengkan dengan Festival Kurikulum Merdeka, sebenarnya merupakan kegiatan yang berbeda, tetapi bentuknya itu untuk memeriahkan Festival Kurikulum Merdeka. Namun ada hal penting terkait Festival Sekolah Sehat ini. Latar belakangnya adalah agar satuan pendidikan itu lebih banyak lagi yang mengimplementasikan gerakan sekolah sehat. Nah, ini tujuannya yaitu tadi untuk lebih menggaungkan gerakan sekolah sehat ke seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Selatan. Oke, baik. Berarti Festival Gerakan Sekolah Sehat ini, Festival Sekolah Sehat ini ya, dia adalah bagian dari Festival Kurikulum Merdeka, di mana Festival Sekolah Sehat ini menjadi salah satu kegiatan yang ikut memeriahkan Festival Kurikulum Merdeka untuk menggaungkan gerakan sekolah sehat ya, Bu ya, gerakan sekolah sehat di satuan-satuan pendidikan dan juga memeriahkan Festival Kurikulum Merdeka yang di dalamnya juga ada gerakan sekolah sehatnya. Baik. Nah, terus dari festival ini siapa saja nih, Bu, yang terlibat baik di Festival Kurikulum Merdeka maupun di Festival Sekolah Sehat? Mungkin Bu Ramlah dulu. Oke. Jadi di Festival Kurikulum Merdeka itu yang terlibat sebetulnya seluruh stakeholder ya, pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan siswanya sendiri. Tetapi khusus untuk siswa itu yang nanti bisa membuat potret cerita itu dari kelas siswa SMP, SMA, SMK. Sedangkan untuk guru itu kepala sekolah dan pengawas serta orang tua bisa mengikuti pembuatan potret cerita di seluruh jenjang. Seperti itu. Kalau untuk sekolah sehat? Nah, kalau untuk sekolah sehat, karena sesuai judulnya ya, gerakan sekolah sehat, maka untuk festival sekolah sehat ini memang sasarannya lebih fokus ke satuan pendidikan. Nah, jadi supaya semua
unsur di satuan pendidik itu terlibat, kita ikutkan juga peserta didiknya. Nah, jadi ada lomba-lomba untuk peserta didik dan juga untuk kepala sekolah ataupun guru, terutama yang mengelola UKS. Oh, baik. Berarti semua dilibatkan ya, Bapak Ibu ya, Ya. di kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Sekolah Sehat ini. Nah, kalau Pak Denny sendiri nih sebagai Kapten Belajar.id, kan juga dilibatkan dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka. Peran Bapak di kegiatan ini seperti apa nih, Pak? Iya, baik. Kalau tadi dua PIC tadi memang di istilahnya selalu terkoneksi dengan kami di bagian teknisnya, Mbak. Jadi bersama 13 kapten di Kabupaten Kota membantu dalam hal teknis. Karena di pendaftaran ini pun kita tahu di era sekarang era gencarnya teknologi, juga tidak lepas kami bisa bantu di bagian mungkin dari sosialisasinya, dari bagaimana membuatnya, kami bisa membantu di tiap-tiap di lulus depan agar lebih tercerahkan gitu. Oh, berarti Bapak Pak Denny ini dengan teman-teman Kokapten dan Kapten Belajar.id Provinsi Kalimantan Selatan merupakan orang teknisnya ya Pak ya, orang di balik layar dari kegiatan Festival Kurikulum Merdeka ini. Nah, terus kegiatannya apa saja nih Bapak Ibu yang ada di rangkaian kegiatan Festival Kurikulum Merdeka ini? Oke, jadi untuk tahun 2024 ya Festival Kurikulum Merdeka ini sesungguhnya baru pertama kali dilakukan, menginisiasi gerakan festival yang dilakukan oleh Kemendikbudristek di tahun 2023 kemarin. Ragam kegiatan kita untuk tahun ini pertama adalah pembuatan potret cerita dari seluruh stakeholder, ya guru, pengawas, kepala sekolah, orang tua dan siswa sendiri. Kemudian juga nanti potret-potret cerita itu yang sudah dibuat dikirimkan ke kita melalui media-media sosial mereka. Kemudian kita kirimkan via link atau tautan yang sudah disiapkan oleh kapten dan kokapten. Dan nanti peserta yang terpilih 5 terbaik kami anggap setiap kabupaten kota akan dimasukkan potret ceritanya itu ke dalam pameran virtual yang aplikasinya udah didesain oleh teman-teman dari Kapten dan Kokapten. Dan nanti puncak acara pada tanggal 1 sampai 3 Mei itu terbaik 1 sampai 3 di tiap kabupaten kota akan kami undang untuk bersama-sama menyemarakan Festival Kurikulum Merdeka kita yang ada di BPMP. Selain itu juga, selain tadi potret cerita, kemudian pameran virtual, kami juga akan melakukan kegiatan lain yaitu ada lomba menggambar bagi anak-anak jenjang PAUD dan juga akan melakukan gelar bicara dari para tokoh-tokoh yang kita anggap menginspirasi untuk memberikan cerita-cerita baik terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Dalam hal ini, ke depan kita akan mencoba mengundang komunitas belajar dalam sekolah yang sudah terbentuk dan sudah survive di sekolahnya. Kemudian juga ada guru yang bisa menginspirasi terkait dengan kandidat sekolah rujukan Google. Seperti itu Mbak Musna. Oh, luar biasa. Berarti ini merupakan kegiatan pertama ya yang dilaksanakan di Betul. Provinsi Kalimantan Selatan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik nih yang tentunya bisa membuat satuan pendidikan ini dan teman-teman stakeholder lainnya terlibat aktif ya, berulang ya dalam kegiatan ini. Dan tentu ada banyak hadiah menarik ya bagi para pemenang lomba. Semoga seperti itu dan kita upayakan ya. Baik, jadi jangan lupa nih teman-teman dan sahabat pendidikan Bandung untuk ikut dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka yang puncak kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan sampai dengan 3 Mei 2024. Baik, saya kembali ke Pak Denny nih. Pak Denny, kan tadi sudah disebutkan sama Bu Ramlah bahwa teman-teman Kokapten juga ikut mendesain pameran virtual dan lain-lain. Nah, strategi teman-teman dari Kapten dan Kokapten ini untuk mensukseskan acara Festival Kurikulum Merdeka ini apa saja nih Pak? Baik, jika tadi desain web virtual kurikulum merdeka yang kami sudah siapkan, ini ada tim kami yang berbeda. Kemudian yang penting dari itu, Maya, di strategi dalam itu adalah bagaimana kami harus membuka layanan online 24 jam. Mungkin ada kendala teknis di mereka, tidak memahami teknisnya, salah membuat videonya atau apa. Di sebagai itu terutama banyak yang laporan dari PIC ini terkait link yang dikumpulkan itu link profil, bukan link ini yang juga ada yang lebih
lebih kuatin lagi di sosialisasi mungkin gitu. Tapi kami terbuka bagi kawan-kawan semua jika mungkin ingin ada pertanyaan terkait hal teknis bisa ditanyakan di 13 kabupaten kota semua ada kaptennya. Luar biasa nih teman-teman Kokapten standby nih untuk melayani teman-teman dan sanak pendidikan Banua agar bisa ikut partisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka ini. Jadi jangan ragu untuk bertanya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bagus nak, sebetulnya ada lagi loh tambahan kegiatan khusus sekolah sehat. Mungkin Oh iya, Bu Rina ya boleh. bisa menyampaikan gitu ya. Nah, kita tadi udah ngobrol banyak nih terkait dengan kurikulum merdekanya, ada virtual pameran dan lain-lain. Kalau di gerakan sekolah sehat, apa saja nih Bu kegiatan-kegiatannya yang dilibatkan dalam rangkaian kegiatan festival? Mungkin bisa saya tambahkan karena dari Pak Denny tadi sudah menyampaikan kita di era virtual ya, era digital. Jadi Festival Sekolah Sehat ini juga rangkaian kegiatannya berupa lomba dalam bentuk video. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu kita ada lomba senam sekolah sehat, tetapi tahapan pertamanya itu penilaiannya lewat mengirim video senamnya. Nah, dan ini juga harus diposting di medsos satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lomba paparan strategi implementasi gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan. Nah, yang ketiga ada juga gelar wicara ya, terkait temanya tentang optimalisasi implementasi gerakan sekolah sehat dan bagaimana mengintegrasi implementasi gerakan sekolah sehat ini pada intrakurikuler. Nah, ini mungkin hal yang baru untuk satuan pendidikan dan stakeholder terkait, bagaimana supaya gerakan sekolah sehat ini tidak terpisahkan dari kurikulum merdeka, seperti itu. Karena kan gerakan sekolah sehat tidak masuk dalam episode Merdeka Belajar, tetapi merupakan salah satu bagian yang penting. Karena kenapa? Dengan anak-anak yang sehat, tentunya akan menciptakan generasi yang cerdas dan tentunya berkarakter hidup sehat itu yang kita ingin dapatkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin puncak kegiatannya pada hari ketiga itu ya bermakna kita ada jalan sehat. Iya, nanti bersama-sama seluruh peserta dari Festival Kurikulum Merdeka, Festival Sekolah Sehat, kita ramai-ramai melaksanakan jalan sehat. Berarti ramai sekali ini ya kegiatan festivalnya, benar-benar kegiatan festival ya menurut ya, karena banyak sekali rangkaian kegiatan yang mulai dari pembuatan video sekolah sehat, kemudian ada pameran virtual juga, terus ada gelar wicara juga, kemudian ada berbagai macam lomba sampai nanti di akhirnya kita ada jalan sehat ya Bu ya untuk meramaikan puncak acara kegiatan Festival Kurikulum Merdeka ini. Dan kegiatan ini tentunya merupakan salah satu cara untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional juga ya buat Ibu ya. Rangkaian pendidikan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024 ini. Izin menambahkan dong, Boleh, Bu. supaya peserta semangat. Tim berangkat tadi kan ada hadiahnya. Oh iya, saya ada yang berangkat dari Festival Gerakan Sekolah Sehat. Dan berbagai kuis-kuis interaktif dulu saja. Oke. Jadi semuanya nanti insya Allah untuk sekolah sehat itu semua jenjang ada apresiasinya. Jadi tidak digabung gitu. Karena kan beda-beda. Oh, berarti banyak nih hadiahnya ya, dan berbeda semua. Jadi jangan takut untuk ikut berpartisipasi. Yang belum bikin video harus bikin video, gimana nih Bu Dokter? Videonya berupa senam sekolah sehat yang sudah ada di channel YouTube. Jadi ada YouTube khusus gerakan senam sekolah sehat, bisa diikuti di situ. Durasinya tidak terlalu panjang. Bisa dikreasikan maksimal selama 120 menit gitu. Dan itu yang dikirim ke tim penilai di BPMP. Jadi Nanti yang dapat nominasi nilai besar setiap jenjang akan dipanggil ke BPMP untuk melakukan senam dan presentasi secara langsung di hadapan juri di BPMP nanti. berarti nanti video-video terbaik akan dipanggil untuk senam secara langsung dan mempraktikkan sekolah sehatnya bagaimana ya Bu ya? Ya betul. Oke, kalau yang gelar wicara dan pameran virtual itu nanti bagaimana Bu teknisnya Bu?
Rencananya kita pada saat nanti pameran virtual, pertama ya kami mengapresiasi dan berterima kasih dulu bantuan kapten dan co-kapten ini luar biasa yang mendukung kita di balik layar maupun di depan layar sesungguhnya. Jadi nanti pada tanggal 2 Mei setelah kita melakukan apel bersama terkait dengan Ardiknas, kita akan masuk sama-sama ke ruangan untuk melaksanakan pameran virtual. Nah, keinginan kita nanti ini bisa juga diikuti ya Pak Denila, seluruh satuan pendidikan bisa mengakses karena kita online kan via Zoom, tetapi nanti mungkin link atau tautannya bisa masuk di IG-nya BPMP Kalimantan Selatan. Dan yang lebih membahagiakan adalah nanti ini bisa dibuka melalui smartphone ya, karena tidak berat gitu ya, dan selama sinyalnya oke, kuotanya bagus, itu bisa diakses dengan lancar. Nah, nanti kami juga akan menyeting pameran itu dibarengi dengan kuis-kuis interaktif ya. Nah, untuk gelar bicaranya sendiri kami sudah memilih satu sekolah yang kami anggap cukup bagus untuk dijadikan inspirasi bagi pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolahnya, dan juga sekolah kandidat rujukan Google itu juga akan kami coba untuk hadirkan agar kita bisa bersama-sama mencari inspirasi dan memotivasi kita untuk bergerak lebih baik ke depannya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, berarti kegiatan ini tidak hanya secara langsung tapi bisa diakses oleh seluruh lini masa ya Bu ya, dimanapun, kapanpun, karena semuanya sudah terkoneksi dengan teknologi informasi, dan itu dirancang langsung oleh teman-teman kapten dan co-kapten belajar.id. Nah, berarti kan kita tadi sudah berbicara terkait dengan bagaimana proses, kemudian bagaimana apa sih itu kurikulum merdeka, rangkaian kegiatannya, dan lain-lain. Nah, kembali ke Pak Denny nih, kan Pak Denny berada di daerah langsung. Nah, gimana nih Pak antusiasme teman-teman di daerah nih? Apakah mereka antusias dengan adanya kegiatan festival ini? Iya. Ini pertanyaan yang menarik sekali karena kemarin saya cukup kaget juga. Dampak yang terjadi di daerah itu, saya lihat dari komunitas antar gunung itu betul-betul terkoordinasi betul bagaimana pembelajaran itu lebih bagus di kurikulum mereka. Walaupun mereka sudah melakukan setiap harinya sih, tapi mereka pengen lebih bagus lagi gitu, karena mereka tidak ingin mengada-ngada gitu. Jadi dari komunitas KKG sampai komunitas sekolah, bahkan guru olahraga juga aktif karena ada gerakan sekolah sehat. Oh iya. Jadi betul-betul bagaimana mengatur senam dengan bagus. Ini bagus sekali dampaknya di sebuah guru, di medsos-medsos sekolah, bahkan di medsos guru aktif posting. Luar biasa menunjukkan kegiatan belajar mereka yang selama ini terpendam di sekolah gitu. Luar biasa ya dampaknya ya Mbak Ibu ya, karena bisa membangkitkan guru-guru kita itu aktif menampilkan bakat-bakat mereka, kemudian kemampuan mereka dalam bersosial media, dalam menerapkan pembelajaran dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Oke. Terakhir di podcast kita ini ada pertanyaan terakhir nih. Harapan Bapak Ibu sekalian terkait dengan rangkaian kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan juga gerakan sekolah sehat. Mungkin bisa dimulai dari Bu Dokter dulu. Terima kasih Mbak Husna. Harapannya adalah dengan mengikuti kegiatan Festival Sekolah Sehat ini, peserta didik, guru, unsur-unsur terkait di satuan pendidikan maupun stakeholder terkait ini bisa mengetahui lebih luas lagi apa sih gerakan sekolah sehat, karena memang tahun kemarin kita hanya sifatnya sosialisasi, dan tahun ini lebih kuat lagi gaungnya, dan semua satuan pendidikan di Kalimantan Selatan bisa mengimplementasikan gerakan sekolah sehat. Oke, baik. Selanjutnya harapan dari Bu PIC implementasi kurikulum merdeka terkait kegiatan festival ini. Baik Mbak Husna, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu ya terima kasih luar biasa kepada seluruh stakeholder DPMP, dalam hal ini Dinas Kabupaten Kota di 13 Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan, begitu juga dengan seluruh MKKS, seluruh jenjang, kapten dan co-kapten tidak lupa, karena ini mungkin kali pertama kita berkolaborasi dengan ketiga lini tersebut menggerakkan satu ragam kegiatan bersamaan dalam bentuk tindak lanjut yang
terlinearkan semuanya, sehingga sosialisasi, pemantapan, dukungan, surat edaran jadi satu semuanya untuk sama-sama menggaungkan kurikulum merdeka ini lewat gerakan Festival Kurikulum Merdeka. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan Festival Kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak muluk-muluk. Pertama, timbul kepercayaan diri kepada para pelaku pendidikan, entah itu kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, siswa, untuk tidak sungkan untuk berbagi cerita-cerita praktik baik yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Dan mudah-mudahan cerita-cerita yang mereka hasilkan ini real kondisinya di satuan pendidikan masing-masing, orisinil, kemudian juga ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan kedepannya kepada seluruh satuan pendidikan kita selalu bersama untuk melakukan gerakan. Jangan takut untuk berubah, karena sesungguhnya kita bersama dan menjadi maju untuk Kalimantan Selatan. Seperti itu Mbak Husna ya. Oke, luar biasa Bu Rahmah ya. Nah, terakhir ini harapan nih dari kaptenbelajar.id mewakili teman-teman Kopapten di daerah juga, bagaimana harapannya terhadap kegiatan festival ini Pak Dedi? Iya, baik. Hingga saat ini pendaftar per 22 April kemarin banyak, total pendaftar kita sekitar hampir 1.500 pendaftar satu kalsel. Tapi saya tidak ingin kawan-kawan di daerah itu merasa tidak bakal juara, tidak bakal apa, karena di sini adalah kesempatan atau momen kita menunjukkan keberpihakan kita kepada murid. Bagaimana cara kita mengajar, tidak cukup hanya untuk lomba, tapi orang tua siswa juga melihat apa yang kita lakukan di sekolah, gitu. Apa yang kita lakukan kepada siswa-siswa mereka, menunjukkan kemerdekaan belajar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi harapan kawan-kawan semua di sini adalah momen dan kesempatan kita untuk bagaimana memerdekakan pembelajaran itu sendiri kepada keberpihakan kita kepada siswa kita. Yang selama ini sudah bagus, kita tingkatkan lagi. Dengan momen ini kita bisa menunjukkan kepada dunia sekalipun bahwa inilah kebutuhan murid yang kita selalu ingin munculkan di kegiatan kurikulum merdeka. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu tadi segala macam hal-hal terkait dengan Festival Kurikulum Merdeka ya, mulai dari bagaimana pelaksanaannya, kemudian latar belakangnya, tujuan, sampai harapan-harapan yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, terakhir mungkin informasi nih terkait kegiatan ini bisa diakses melalui media sosial ya Bu ya, melalui media sosial BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi jangan lupa di follow ya medsosnya BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Di Instagram kita ada @bpmp.kalsel yang bisa diakses di link berikut ini. Nanti teman-teman satuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sekalian itu, jangan takut untuk berpartisipasi aktif ya, karena meskipun katanya pendaftarnya ada ribuan dan segala macam, ini bukan soal siapa yang menang ya Bu ya, tapi soal momennya dimana berbagi bersama, dan juga momen dimana teman-teman pendidik dan juga murid peserta didik kita itu bisa menunjukkan ini loh, kurikulum merdeka ini luar biasa sekali. Oke, baik. Mungkin meskipun ini sangat menarik ya Bapak Ibu, kita tuh pengen terus membicarakan soal Festival Kurikulum Merdeka ini, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Nah, mungkin nanti kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi dalam podcast BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapandiran. Nah, jadi nama podcastnya itu ya Bapak Ibu, Bapandiran, Bahasan Terdepan Pendidikan dan Pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, mungkin saya goodbye dulu kepada teman-teman dan sanak pendidikan Banua, kepada Ibu Bapak narasumber saya ucapkan terima kasih banyak, luar biasa sekali waktunya, dan hal-halnya sungguh menarik sekali yang dibicarakan kita pada kesempatan kali ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak.